hingga darah gadis itu menetes pada giok. Muncul bayangan angin nenek moyang. 4 giok menyatu menjadi satu. Pada saat mereka terkejut melihat fenomena burung phoenix, 3 kakak laki-laki akhirnya terkejut menyadari gadis di depan mereka adalah adik yang telah mereka cari selama 15 tahun. Ternyata, 18 tahun yang lalu, Qiu Baihu melakukan segalanya untuk mendapatkan darah Phoenix di tubuh gadis itu. Mereka membantai habis 521 orang dari klan Dewa Phoenix. Pada saat-saat kritis, ibuku mempertaruhkan nyawanya. Itulah yang memungkinkan aku dan ketiga kakakku lolos. Tapi tak lama kemudian, Qiu Baihu datang bersama anak buahnya mengejar. Aku tahu bahwa aku, yang memiliki darah Phoenix, adalah target mereka. Maka aku memutuskan untuk sendirian menarik perhatian mereka, agar ketiga kakakku bisa pergi dengan selamat. Lalu aku membagi 4 liontin giok Phoenix di leherku. Ia mengatakan bahwa di masa depan mereka akan saling mengenal melalui kalung Phoenix. Kemudian dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, Qiu Baihu memaksa gadis itu ke tebing. Dia memintanya untuk menyerahkan darah Phoenix. Jika tidak, dia akan membunuhnya di tempat. Saat gadis itu hampir kehilangan nyawanya, dia dengan tegas memilih untuk melompat dari tebing. Dalam sekejap mata, 18 tahun telah berlalu. 3 kakak laki-laki itu, melalui usaha mereka sendiri, menjadi tokoh terkemuka di benua Shenzhou. Kakak sulung adalah dewa perang perbatasan, Mo Chen. Kakak kedua adalah gubernur Longmen. Dan kakak ketiga adalah orang terkaya di benua Shenzhou, Qiu Baihu. Ini saatnya untuk menyelesaikan ini. Demi membalas dendam selama 7 tahun atas pembunuhan berdarah Qiu Baihu, hari ini, aku akan membantumu merasakan ribuan luka sayatan. Hari ini adalah hari kematian adikku. Aku akan membalasnya dengan darah dingin. Adikku, kakakmu tidak berdaya. Baru hari ini aku membalas dendam untukmu. Matilah kau. Jangan bunuh aku, Yang Mulia. Dia ingin mati, tapi dia masih hidup. Kamu bilang apa? Kemudian pria itu menceritakan kebenaran yang terjadi tahun itu. Dia mengatakan bahwa adik perempuan mereka, setelah melompat ke jurang, mereka terus mencarinya. Namun, mereka tidak pernah menemukan mayat gadis itu. Pastinya dia diselamatkan seseorang saat jatuh ke jurang. Setelah mengetahui kebenarannya, para kakak langsung mengerahkan semua kekuatan untuk mencari jejak gadis itu. Tidak disangka, adik perempuan mereka saat ini sedang bertarung tinju gelap di arena bawah tanah. Karena jatuh dari tebing dan benturan di kepalanya, dia kehilangan ingatan. Namun bakat bela dirinya yang sangat tinggi membuatnya menonjol di dunia tinju. Namun lawannya kali ini bukanlah orang biasa. Dengan julukan Raja Tinju Kota Preman, Lao Hei dengan mudah menjatuhkan gadis itu dengan sebuah lemparan bahu. Namun semangat pantang menyerah langsung membangkitkan kekuatan darah Phoenix dalam dirinya. Dengan kekuatan darahnya, gadis itu dengan mudah memenangkan pertandingan. Dia bahkan memenangkan hadiah uang sebesar 30.000 yuan. Alasan dia bertarung tinju gelap adalah untuk membalas budi ibu dan anak yang telah menyelamatkannya. Saat itu aku jatuh dari tebing. Seandainya kau dan ibumu tidak menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati. Jadi sejak hari itu, aku bersumpah kepada langit. Aku akan membalas budimu seumur hidup, adikku. Ternyata, saat gadis itu membangkitkan garis keturunan Phoenix di atas ring tadi, kakak keduaku di tempat yang tak jauh dari sana merasakan keberadaan gadis itu melalui liontin Phoenix. Dan sekarang dia mendengar gadis itu mengakui bahwa dia pernah jatuh dari tebing. Dengan emosi yang meluap, dia langsung menghampiri gadis itu dan bertanya. Rasa terkejut yang dialaminya menyebabkan gadis itu merasakan sakit kepala yang hebat. Melihat itu, tunangannya langsung mendorong kakak keduaku dan membawa gadis itu pergi dari arena tinju. Pada saat yang bersamaan, putri dari perguruan silat Chen juga ikut serta dalam pertandingan tinju bawah tanah. Namun, dia bukan karena hadiah pertandingan tinju, melainkan untuk mendapatkan kualifikasi uji coba kuil. Hanya dengan memenangkan juara pertama di arena tinju bawah tanah ini, barulah ia berhak mengikuti uji coba kuil Phoenix. Dan dia tidak hanya ingin mendapatkan kualifikasi uji coba, tetapi juga ingin menggunakan kecantikannya untuk mencapai puncak dan menjadi istri pemilik tempat itu. Sekarang, lawan yang paling sulit baginya adalah gadis itu. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, anak perempuan keluarga Chen menemukan ibu angkat gadis itu, dan mengatakan bahwa jika gadis itu diberi formaldehida saat final, maka keluarga mereka akan mendapatkan imbalan sebesar 2 juta. Anak perempuan keluarga Chen bahkan mengeluarkan uang muka 300.000 sebagai tanda kesungguhan. Melihat uang, ibu dan anak itu langsung setuju untuk memastikan gadis itu kalah dalam pertandingan. Keduanya mengeluarkan pisau dan menyembunyikannya di dalam sarung tinju gadis itu. Pada saat itu, gadis itu masuk. Melihat tunangannya yang tampak mencurigakan, dia langsung bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun, pria itu justru bertanya apakah gadis itu ingin kaya dalam semalam. Setelah mendengar kata-kata itu, gadis itu agak bingung.
Kemudian pria itu mengatakan bahwa ada orang yang ingin membayarnya untuk menangani formaldehida. Ia juga menyatakan bahwa ia hanya mendapatkan 300.000 setelah meraih juara. Sekarang, dengan hanya bertarung melawan formaldehida, ia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta. Kenapa tidak melakukannya? Namun, gadis itu langsung menolaknya. Melihat kesempatan yang hampir terlepas, ibu angkat langsung berpura-pura sedih. Aduh, aku tidak akan hidup lagi. Aku dengan susah payah membesarkanmu seperti ini. Begini caramu membalas budi padaku? Ibu. Liu Xiaodi. Lihat apa yang kamu lakukan, membuat ibu marah seperti ini. Liu Xiaodi, aku tahu kamu tidak ingin menghirup formalin. Tapi tidak ada pilihan lain. Xiaodi, aku sangat mencintaimu. Jadi aku ingin memberimu yang lebih baik. Aku ingin memberikanmu mobil mewah. Aku ingin kau tinggal di villa besar. Aku tidak ingin lagi melihatmu kepanasan dan kehujanan saat bertinju. Lihatlah luka di wajahmu. Melihatnya sungguh membuatku sakit hati, kau tahu. Sayang, ayo kita terima saja. Tapi, apa? Aku setiap hari memberi makan dan minum untukmu. Pukulan ini, kamu harus pukul. Mau tidak mau harus dipukul. Tapi kenyataannya aku yang mencari uang untuk menghidupi kalian. Kamu. Aduh sayang. Aku tahu salahku. Tolong bantu kami. Ayo, aku akan bunuh kamu. Jika kamu bunuh aku, kamu yang akan mati. Mana kakakmu? Hahaha. Tentu saja aku sembunyikan kakakmu dengan baik. Kakakmu sudah jadi orang vegetatif, loh. Masih berani jalan? Membeli nyawa benar-benar menunjukkan kasih sayang antar saudara. Inilah anak perempuan yang baik, sialan. Tunggu sore nanti. Kita berdua akan memberi dukungan untukmu. Pasti tampil dengan baik. Jangan buat kami kecewa. Pecahkan uang kosong, tekan. Pecahkan uang kosong dan hajar dia. Pukul dia. Bunuh dia. Ah. Ah. Bunuh dia. Ah. Ah. Orang Tiongkok yang mudah dihancurkan. Ye. Ah. Tembakkan kepadaku. Lampu. Ah. 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 3 saudara laki-lakiku adalah utusan penjaga Dewi Phoenix. Jika adikku terluka, kita pasti akan bereaksi. Kirim ke Sasana Tinju Xingtian. Aku sudah menemukan adik perempuan seguruan. Kirim ke Sasana Tinju Xingtian. Aku sudah menemukan adik perempuan seguruan. Pasti adik perempuan seguruan itu kenapa-napa. Cepat. Dia terluka. Tapi aku merasakan sesuatu. Oh. Aku antar kamu. Tidak perlu. Malam ini. Kau takut, ya? Iya. Takut aku mati tidak apa-apa. Aku tidak ingin kakakku terluka lagi. Ah. 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 Liu Sangdi. Ah. 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 Kenapa? Kenapa harus seperti ini terhadap saya? Ah,
Bajingan kecil, pergi mati. Cepat, hindarilah. Ah. Bajingan kecil, pergi mati. Xiao Jiu. Inti dari teknik Feng Huang adalah mengalahkan kekuatan dengan kelembutan. Menggunakan Yin untuk mengendalikan Yang. Bahkan jika senjatanya hanya jari atau tinju. Meskipun kamu tangan kosong. Selama api semangatmu tidak padam. Kamu tetap bisa menunjukkan kekuatan luar biasa. Bunuh. Bunuh. Hajar dia. Menangkal keras dengan lembut. 1 menit, aku akan menangis. Kamu jatuh cinta padaku. Kamu masih ingin aku. Lihat. Lebih baik gemuk saja. Aku pulang. Ingatlah padaku. Memalukan. Aku tahu kamu akan kembali. Kedepannya, sepertinya kamu akan kesulitan tidur nyenyak. Selama beberapa tahun ini, aku hampir tidak pernah tidur dengan nyenyak. Aku sudah terjaga. Benarkah? Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu suka. Ah, kamu mau apa? Turunkan itu. Ayo, bawa pergi tidur, Nona. Turunkan, turunkan, turunkan itu. Apa? Jangan dekati aku. Jika kamu berani maju sedikit lagi, aku akan membunuh Nona Ye. Aku merasa lemas seluruh tubuhku. Kamu benar-benar membuat orang kesal. Aturan permainan adalah yang aku tentukan. Kamu tidak perlu menunggu. Baiklah. Kamu menang. Tapi Nona Ye, sebaiknya kamu lebih hati-hati lain kali. Saat tidak ada bahaya. Aku adalah yang paling kuat. Bertemu wanita buruan. Dia sudah mati. HMPH. Bunuh dia. Bunuh dia. Tak seorang pun bisa menyerah dan hidup. Dan tak seorang pun bisa hidup meninggalkan oktagon naga ini. Saat kau mati, aku akan mengambil 1 juta ini dan hidup bahagia. Pergi mati. Saya dengar kamu sedang cukup akrab dengan sepupu lelaki kamu akhir-akhir ini. Ternyata informasi dari Tuan Lu sangat cepat ya. Kalau begitu, saya tidak akan berputar-putar lagi. Saya tahu kamu sedang mengincar bagian dari keluarga Ye yang sedang terpuruk itu. Bekerja sama dengan saya. Saya bisa bekerja sama denganmu. Lalu, mengapa saya tidak bekerja sama dengan Ye Zecheng? Yingzi. Nyawa murahanmu bisa membuat keluargaku bertiga hidup berkecukupan seumur hidup. Kalau tidak karenamu, si lemah, kapan anakku bisa tinggal di rumah mewah? Cepat menyerah. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Hari ini, aku akan membunuhmu di atas ring ini. Perahu naga 8 sudut. Hidup atau mati, terserah. Kamu ingin menyerah demi menyelamatkan diri? Tuan Lu. Senang bertemu, sayangnya terlambat. Minum bersama sahabat. Nona Li. Apa kabar? Saya sedikit tidak enak badan. Bagaimana kalau kita berhenti sampai sini dulu? Ya. Ya, benar. Jadi, ternyata kalian semua adalah vampir. Ingin membuatku membersihkan formaldehida? Jangan harap. Hari ini aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Dia bahkan mencari kematian. Kabulkan saja keinginannya. Cabut bajunya darinya. Aku ingin tahu apakah mulutmu keras atau tulangmu keras. Orang biasa. Tidak tahu diri. Berhenti.
Siapa yang berani menyentuh Dewi Phoenix, akan dibunuh tanpa ampun. Berhenti. Kakak besar, adik ada di dalam, berhenti di sana. Tanah Tiongkok. Hanya aku yang terhormat. Di dalam naga oktagonal. Hidup atau mati tidak dipertimbangkan. Hanya dewa perang perbatasan yang bisa membuka pintu ini. Kamu ini siapa? Aku adalah dewa perang perbatasan. Mo Chen hahaha. Kau adalah dewa perang perbatasan. Akulah ayahmu. Ayah. Dia benar-benar dewa perang perbatasan. Xiao Mei. Adikku, kakak sulung datang terlambat. Mungkinkah Kaisar Liu Xiao benar-benar Dewi Phoenix? 18 tahun yang lalu, kuil Phoenix dibantai. Tidak ada satupun murid yang selamat. Dewa wanita Bai Fengjiu bahkan sudah mati sejak lama, tak ada jejaknya. Bagaimana mungkin dia adalah dewa wanita Phoenix? Aku jelas merasakan adanya perasaan kuat dan misterius dari Phoenix di pintu masuk Xuan. Jika bukan dia, siapa lagi? Lalu, siapa di sini yang sebenarnya adalah dewa wanita Phoenix? Penjaga darah bulan Phoenix. Adalah adikku. Adik, 18 tahun hidup dan mati terpisah. Akhirnya kami menemukanmu. Cepat keluarkan jimat Phoenix kecil itu. Kamu dulu berkata, Guru. Kami berdua pasti akan mati bersama dan saling mengasihi. Begitu bertahun-tahun. Tidak menyangka ternyata jimat itu yang membantuku menemukan keluarga. Ah. Kakak-kakak, apakah yang kalian maksud dengan mandi darah Phoenix ini? Apakah yang kalian maksud dengan mandi darah Phoenix ini? Ini adalah sepatu Phoenix. Simbol status dari Dewi Phoenix. Adik, akhirnya aku menemukanmu. Perintahkan aku dengan mandat CEO. Mulai hari ini, dia akan menggantikan posisiku sebagai orang terkaya di Songzhou. Adik perempuanku, benda ini disebut Xuan Tieling. Ini dapat menghabiskan 300.000 pasukan Ender di perbatasanmu. Adikku, kau telah menderita. Mulai sekarang, kau akan memandang rendah seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menandingimu. Grup Xuan Taiming Phoenix mencapai langit dalam satu langkah. Liu Saudi itu harus dihilangkan. Kakak Tagel. Akhirnya aku menemukan kalian. Ini milikku. Kembalikan padaku. Kau bicara apa? Darah Phoenix. Darah Phoenix itu milikmu. Benar, itu milikku. Akulah adik perempuan juniornya. Liu Zhuangdi, jangan sentuh dia dengan tanganmu yang kotor. Kau orang miskin yang menjijikan. Jangan berpura-pura kau tidak tahu. Kau hanya iri melihat kakak-kakakku menyayangiku. Dan ingin merebut hadiah yang mereka berikan padaku. Kau bertarung tinju gelap kan hanya untuk uang? Ambil semua uang ini dan pergi dari sini. Aku tidak butuh uang kalian. Seorang yang mempelajari seni bela diri tapi mulutnya penuh dengan kebohongan. Sikapmu benar-benar membuatku malu. Kaisar Liu Xiao, kamu berbohong dengan penuh kesombongan, sungguh lucu. Saya miskin, tapi saya miskin dengan martabat. Saya hidup sendirian, bertarung seorang diri. Menghidupi keluarga dengan bertarung di pertandingan ilegal. Tangan saya tidak tercemar. Merampas milik orang lain dengan paksa. Hatimu yang kotor. HMPH, bukankah kau hanya menginginkan lebih banyak uang? Sebutkan harganya. Berapapun harganya, terserah padamu. Aku tidak menginginkan uang kalian. Tapi kalung giok itu harus dikembalikan padaku. Itu pusaka peninggalan ibuku. Apa katamu? Pusaka peninggalan ibumu? Aku menertawakanmu, kau hanyalah anak angkat keluarga Liu. Memanggilmu anjing keluarga Liu saja masih terlalu baik untukmu. Pemandian Phoenix ini adalah harta karun yang luar biasa. Kau tidak mungkin pernah melihatnya. Di tengah liontin itu ada simbol berbentuk api. Kalian lihat sendiri saja. Kau pasti melihatnya secara diam-diam. Kapan kau melihatnya secara diam-diam? Kalian berdua, ini keluarganya. Mereka tahu kebenarannya. 1 juta, usir dia. Sekarang dia ingin aku membantumu. Itu kan istriku. Harus nambah uang. 5 juta, baru aku selesaikan. Baiklah, Bu. Pergi. Liu Xuang, keluarga Liu sudah berapa tahun? Cukup untuk membuatmu malu. Kamu benar-benar seperti serigala yang tidak bisa dibesarkan. Kamu tidak tahu malu, ya? Ayo, ikut aku pulang. Saya tidak akan pulang dengan orang seperti kalian. Orang seperti kami? Kami ini orang seperti apa?
Aku melahirkanmu, aku membesarkanmu. Susah payah aku membesarkanmu. Sekarang kau demi mendekati keluarga kaya. Bahkan ibumu sendiri pun kau tidak mengakui? Ya Tuhan. Hidupku mengapa begitu menderita? Liu Jiaodi. Jangan berisik. Aku tahu kamu sangat mencintai uang. Tapi meskipun kita miskin, namun kita tidak boleh miskin dalam semangat. Dengar tidak? Cepat ikut kami. Kita adalah satu keluarga. Kamu tidak bisa membuang keluarga hanya karena uang, kan? Benar, Zaudi. Pulanglah bersama ibu. Kedepannya kita sekeluarga akan hidup bahagia. Cukup. Sejak kalian di atas ring ingin membunuhku. Dalam hatiku aku sudah bertekad. Mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan keluarga Liu kalian. Putus hubungan. Kau bermimpi. Ayo, ikut aku pulang. Berhenti. Tapi aku merasa dia. Dia baru seperti saudara perempuanku. Tidak mungkin. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Katakan padaku. Lambang giok ini milik siapa sebenarnya? Tolong beritahu saya, ini batu giok milik siapa sebenarnya? Menurut cerita ayahku, sang Dewi Phoenix saat masih kecil, memang dibunuh di tebing hati patah. Kak, benda ini benar-benar milikku. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya ayahku. Aku memang ditemukannya di tepi tebing hati patah. Ah iya. Anak ini adalah yang saya temukan dulu. Memang saya yang menemukannya. Jurang putus hati pun cocok. Ternyata dia memang adik kecil. Kalian kan bilang Liu Jian yang membawaku yang terluka parah kembali dari dasar jurang putus hati. Diam kau anak durhaka. Demi uang, bisa memutarbalikkan fakta begitu saja. Kapan aku pernah berkata begitu? 3 kakak. Kalian sudah mengerti, kan? Ibunya sendiri saja bilang begitu. Dia pasti sedang menipu kalian. Phoenix suka mengakui kalian. Asalkan dia disandarkan pada giok itu. Orang yang bisa menghasilkan fenomena aneh sejak lahir. Dia adalah adikku. Kalian berdua sekarang teteskan darah untuk membuktikan padaku. Siapa yang benar-benar adik perempuan kandungku dari ibu yang berbeda? Kamu barang palsu. Dari mana datangnya darah Phoenix? Sial sekali. Dulu kalian yang meninggalkan aku. Membiarkan aku mengembara sendirian. Aku tinggal di bawah jembatan, tanpa perlindungan. Aku bahkan tidak bisa makan dengan kenyang. Berebut makanan dengan anjing liar. Sekarang aku akhirnya merasa punya rumah. Tapi kalian malah meragukanku karena orang lain. Aku benci kamu karena tidak ada giok itu. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Barang palsu kamu. Minta maaf padaku. Minta maaf padaku. Fen Qianing. Phoenix kembali ke tempatnya. Adik. Kamulah adikku. Bai Feng Jiu adik kecilku. Adik, kamulah adikku. Bai Feng Jiu adik kecilku. Adik kecil, ambillah ini. Adik. Kau barang pembawa kerugian. Bagaimana bisa punya kakak dengan status seperti ini? Satu adalah dewa perang. Satu lagi adalah orang terkaya. Lalu dia adalah gubernur Longmen, Bai Yesheng. Restoran Lobster Longmen. Itu adalah pusat intelijen yang paling terkenal di seluruh dunia persilatan dan pertemuan para pengangguran. Bisa dibilang, kekuatannya luar biasa. Adik ketiga, kamu tetaplah di sini. Kakak akan membantumu hari ini. Cheng Baosu. Kamu menyamar sebagai Dewi Phoenix. Apa hukumanmu? Kakak, tidak. Tuan Gubernur. Saya salah. Saya tidak bermaksud menyinggung. Nyonya Agung. Saya mohon, tolong maafkan saya. Lihatlah, saya seorang wanita lemah. Cukup, kamu wanita lemah. Kamu menyewa pembunuh. Dan menyamar sebagai orang lain. Mengandalkan latar belakang kaya. Perbuatan jahat dilakukannya dengan sempurna. Tidak, bukan seperti itu. Saya tidak. Jika adik perempuan saya yang kecil adalah orang biasa yang tidak mengerti bela diri. Pasti sudah kau bunuh sejak lama. Membunuh tanpa rasa belas kasihan. Benar-benar pantas untuk dihukum. Adik ingin menghukum orang jahat ini bagaimana? Saudaraku Zhao, kalau bisa, kasihanilah dia. Tolonglah, kakak. Kalau bisa, biarkan saja hal ini berlalu. Kamu juga tidak apa-apa kan? Nona Chen sudah berjanji akan memberi kita 5 juta. 5 juta. Kalau dia mati, siapa yang akan memberi uangnya? Diam. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kau berhak apa memukulku?
Sok tua sok bijak. Aku sudah lama ingin memukulmu. Dengan statusmu apa, berani-beraninya kau membuli adikku? Aku ibunya. Demi uang, di usia semuda itu kau sudah membuatnya bertarung tinju gelap. Apakah kau tahu berapa banyak luka di tubuhnya? Kau berani memukul ibuku? Hei, pukul 2 kali. Aku akan melawanmu. Ah, kaulah yang paling pantas dipukul. Adikku sudah sangat tulus padamu, sia-sia saja. Namun kamu malah membalas budi dengan kejahatan padanya. Bersama-sama dengan Chen Baosu, memaksanya untuk mengkonsumsi formalin. Membuatnya hampir dibunuh di dalam kandang baja. Orang berhati busuk itu sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Ibu, kita pergi. Berhenti. Tadi kalian mencoba membunuh adikku. Apakah kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Aku salah, kita semua salah paham. Kita suami istri, kan? Salah paham, salah paham. Reaksi makan barang hina itu. Pria brengsek yang lupa akan kebaikan. Liu Saodi, kamu brengsek? Tadi kamu lihat dia membunuh suamimu. Masih berani menghina adikku. Aku lancang kepada orang tua. 5 kepala 6. Berhenti. Aku tidak memukul wanita. Tapi kau, sebagai praktisi bela diri. Namun sama sekali tidak memiliki jiwa bela diri. Demi menang, kau menggunakan segala cara. Bahkan bersekongkol dengan pembunuh bayaran Dongin, wanita bermulut sumbing, untuk menjebak adik perempuan guruku. Menurut aturan, yang melanggar ajaran bela diri dan berkolusi dengan bajak laut Jepang, harus urat nadinya diputus. Dan kemampuan bela dirinya dihilangkan. HMPH. Kalian. Akhirnya siapa sih? Kenapa kejam sekali? Ketiga orang ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh besar. Keberadaan terhebat di benua Shenzhou. Dialah dewa perang perbatasan, Mo Chen. Dengan 1 juta pasukan yang gagah berani. Legion bayangan di bawah komandonya bahkan membuat semua negara gemetar ketakutan. Dialah orang terkaya pertama di Shenzhou, Xuan Qi. Simbol dari seorang jenius tertinggi. Dia bahkan lebih hebat lagi. Dialah Gubernur Jenderal Gerbang Naga. Dia adalah Bai Yesheng, Gubernur Longmen. Tidak. Tuan, saya salah. Saya tidak sengaja. Anda boleh suruh saya untuk mengantar teh kepada Dewi atau membuatkan jamban malam, apapun itu. Jangan bunuh saya. Ampuni saya. Tolong, saya mohon. Jangan sakiti aku. Cukup, Chen Baosu. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kita pergi. Bukan. Anakku. Mereka telah memutuskan urat nadiku. Kau harus membayarnya dengan darah. Adik, kau telah menderita. Selamat datang kembali. Mari. Duduklah. Adik. Ini yang telah kami siapkan untukmu. Harta nasional kakak, kaca manik. Kartu hitam terhormat kakak kedua. Dan juga perguruan seni bela diri Shendu yang terdaftar atas nama kakak ketiga. Perguruan Shendu. Apakah itu perguruan Shendu yang memenangkan juara pertama dalam turnamen seni bela diri tahun lalu? Adik kecil, inilah hadiah dari kakakmu. Pemimpin sekutu, baru-baru ini, sekte terkuat di dunia bela diri, Zhuge Zong, sering berhubungan dengan bangsa Jepang. Ketua sekte, membunuh Tong Tian dan bahkan menyebut dirinya sebagai ketua sekte Tong Tian, yang mengaku ingin mempersatukan dunia persilatan. Seakan takut dunia tidak kacau. Menyebabkan hati orang-orang resah. HMPH. Betapa hebatnya Tong Tian Jiaoju itu. Pembunuh Tong Tian hanyalah anjing galak istana Dewa Poenisku. Sangat sombong. Benar-benar harus disingkirkan. Mungkin sebaiknya kau pergi ke pusat tinju kota dewa dan menjadi pemimpin sementara. Setelah kami menyelesaikan masalah dengan si kematian tak takut ini, baru kita bisa membawamu untuk berziarah ke makam ibu, bagaimana? Ibu. Apakah kau benar-benar sudah melupakan betapa hebatnya ibu kita? Si kematian tak takut ini hanyalah anjing peliharaan dari kuil Phoenix kami. Begitu berani. Sungguh membuat pusing. Sungguh memalukan. Aku memegang yang paling nyata dari kalian. Masih berani ikut campur urusan sekte utamaku. HM. Usir Dewi Phoenix dari perguruan bela diri. Hamba akan segera melaksanakan perintah.
Kau. Kumpulkan. Para peserta pelatihan. Saya punya kabar baik untuk kalian. Pusat latihan kita telah diakuisisi oleh Tuan Longman. Putri kecil Tuan Longman akan segera tiba. Dia akan menggantikan saya sebagai pemilik baru tempat latihan kita. Saya dengar, kemarin, Nona ini mengalahkan juara tinju kota Fei, Hei Feng Guai, dalam pertarungan di Xingtian Game. Satu pukulan mematikan. Saya dengar, latar belakang Nona ini sangat luar biasa. 3 kakak laki-laki. 1 dewa perang perbatasan. 1 orang terkaya di Tiongkok. 1 tuan besar Dragon Gate, sialan. Memeluk paha besar ini. Nanti, langkah demi langkah menuju puncak, tak lama lagi. Diam, aku beritahu kalian. Persiapkan diri untuk menyambut putri besar Dragon Gate, bukan pemilik baru. Berani ada kesalahan sedikit. Kalian akan menanggung akibatnya. Semua harus segera bersiap. Bawa aku lihat lebih lanjut. Hah? Hah, Nona besar, akhirnya datang juga. Apa kabar, kalian semua? Cepat sapa Nona besar, haha. Nona, sekumpulan anjing bodoh. Setidaknya ini menghemat usaha saya untuk menyamar sebagai dewi. Benar-benar bantuan dari langit. Juga. Benar, saya adalah pemilik baru dari pusat tinju Shendu, Bai Fengjiu. Seorang pemalsu. Bahkan pantaskah mereka menyebut nama saya? Sung, dari mana datangnya pengemis busuk ini? Aku mencium bau busukmu dari jarak 2 mil. Cepat pergi. Aku ulangi sekali lagi. Aku adalah Bai Fengjiu. Atau yang kalian sebut Nona Muda Longman. Percaya atau tidak terserah kalian. Tapi tempat yang memandang rendah orang seperti anjing ini. Lebih baik aku tinggalkan saja. Berhenti. Kamu kira ini tempat apa? Mau datang tinggal datang. Mau pergi tinggal pergi. Bermain-main dan menipu di sini. Sampah seharusnya tetap berada di tempat sampah. Tidak dengar? Nona muda sudah bicara, ayo bertindak. Kamu. Chen Baosu, kamu benar-benar tak mau pergi. Kamu bilang kamu adalah Nona besar Longman. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kamu menyamar dengan namaku untuk memperebutkan posisi di gelanggang tinju. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikan identitasku dengan kekuatanku. Apakah kamu berani bertanding? HMPH, kamu malah semakin bersemangat. Aku sarankan kau segera berlutut dan sujud pada kepala perguruan kami. Mungkin masih bisa menyelamatkanmu. 1 nyawa anjing saja. Nona muda memiliki kekuatan seperti Black Wind Monster, juara tinju Eropa dan Amerika yang terkenal. Nanti kau akan babak belur sampai mencari gigimu di tanah. Hahaha. Benarkah? Kenapa aku baru tahu sekarang? Takut? Sudah terlambat. Berani masuk ke dalam sangkar oktagonal? Di dalam sangkar oktagonal. Hidup atau mati tidak dipertimbangkan. Gadis bodoh, kamu gila ya? Cukup akurat ya. Nona, ajari gadis bodoh yang tidak tahu diri ini pelajaran yang baik. Dengan kekuatan bertarung Nona kami. Kamu akan menangis memanggil ayah dan ibu. Nona, jika dia mencari mati. Biarkan saja dia. Orang itu, Chen, si bajingan, kemarin merusak saluran energi saya. Sekarang dia naik ke panggung, itu sama saja dengan mencari mati. Meskipun saya mahir dalam bela diri. Wanita ini memiliki kekuatan luar biasa, dan berada di tangannya. Saya bahkan tidak bisa bertahan 1 serangan pun. Nona. Nona, 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 Nona. Para pengganggu sudah sampai pada tahap ini. Mengapa kau tidak melawan untuk membuktikan identitasmu? Jangan bilang. Kaulah yang palsu. Aku. Di sisiku tidak ada tempat untuk orang yang tidak berguna. Pergi ke Sasana Tinju Shendu, selesaikan masalah Bai Fengjiu. Jika tidak, bawa kepalamu untuk bertemu denganku. Baik, Tuan. Ini adalah perintah besi dari Dewa Perang Perbatasan. Perintah seperti pedang. Aku. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jangan sampai mengecewakanku. Bagus sekali. Perhatikan perjuangan. Perhatikan kemenangan pasti. 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 Kamu kalah. Siapa kalah siapa menang. Pasti bisa. Ah. Ah. Di usia yang masih muda, bisa menuduh seperti itu.
Dia curang. Di depan saya yang sekarang menjadi kepala perguruan. Berani sekali menggunakan cara yang begitu rendah. Tuan Wali Kota. Dia menyontek. Bawalah dia keluar. Kita harus menghukumnya dengan setimpal. Tuan Wali Kota. Kami sedang akan menghukum penyuap Shen Shao ini. Hadirin sekalian, barusan saya melihat kebenarannya. Kebenaran? Kebenaran apa? Kebenarannya adalah kau curang menggunakan alat kejut listrik. Kau mengada-ada. Dengan apa kau menuduhku? Kemenanganku adil dan jujur. Meskipun kau menang, itu karena cara-cara licik dan curang. Orang sepertimu yang berperilaku buruk tidak mungkin menjadi putri ketiga dari Tuan Besar. Gutian sedang mengikuti aturan di perguruan seni bela diri Shendu kita. Bagaimana seharusnya menangani orang yang curang dalam pertandingan? Tangan mana yang curang? Hancurkan tangan itu. Baik. Pencuri kecil. Berani menganiaya Nona. Mati saja kau. Diam. Kalian benar-benar punya nyali besar untuk berani menantang Nona Besar. Berani mengganggu Nona Besar. Nona Besar. Bagaimana dia bisa menjadi Nona Besar? Apa ada keraguan? Dengan kekuatan yang begitu hebat, dan perintah dari Tuan Kota yang berharga. Jika bukan Nona Besar, siapa lagi? Orang yang mempelajari seni bela diri. Dalam sekejap bisa menjadi iblis atau dewa. Harus tetap menjaga hati yang tulus. Baru bisa mencapai puncak seni bela diri. Sedangkan orang kecil yang mengikuti arus. Seumur hidupnya hanya bisa menjadi sampah yang diabaikan orang. Hari ini saya sementara tidak akan menangani kalian. Tapi saya peringatkan kalian untuk menjadikan ini pelajaran. Hati-hatilah. Baik sekali. Pantas saja adik dari ketiga orang dewasa itu memiliki keahlian bela diri seperti itu. Membuat kami para wanita bangsawan kagum. Kau, orang tua, jangan sampai mengecewakan kuburan. Lihatlah dengan jelas. Apa ini? Lencana besi misterius dari Dewa Perbatasan. Siapa yang melihat lencana ini? Akan menganggapnya seperti melihat saya sendiri. Apa maksudnya? Anda sebenarnya adalah Nona Besar yang sejati? Kembalikan jiwa besi misterius milik kakakku. Diam, kau hanya seorang pelacur. Sudah mendekati kematian masih berbicara keras. Tenang saja, ginjal Bai Feng Jiu ini tidak akan bisa kamu kuasai. Kamu tidak bisa merebutnya, tidak bisa mencurinya. Anjing pun tidak bisa mengambilnya. Kakek, menurut aturan seni bela diri di Shenzhou, apa hukuman untuk kecurangan? Tadi sudah mengakui kesalahan. Nona, dia ini adalah peliharaan kesayangan dari 3 tokoh besar. Jangan sampai dia kehilangan posisi sebagai tuan kota. Patahkan lengan kirinya. Tidak ada ampun. Baiklah, maka patahkan tangan kirinya. Dia berbohong, kemampuan bela dirinya sudah dihancurkan. Di tanganku, 1 pukulan saja sudah cukup. Menghadapi kekuatan mutlak. Aku tidak mungkin berpura-pura. Tapi kamu, bukankah kamu tahu kenyataannya? Mengapa bahkan kamu juga memfitnah saya? Diam, tidak perlu urus apakah itu fitnah atau tidak. Berani menyinggung Nona Besar, itu adalah hukuman mati. Apa hakmu? Apa karena punya kekuasaan dan pengaruh kamu bisa bertindak semena-mena? Apakah kamu tahu siapa saja 3 kakak laki-laki Nona Besar? Kakak pertama Mo Chen. Dewa Perang Perbatasan. Demi negara dan rakyat. Mereka bekerja keras tanpa kenal lelah. Kakak kedua, Xuanzang, adalah orang terkaya di Tiongkok. Menguasai urat nadi perekonomian. Kakak ketiga, sudah tentu, adalah penguasa Longmen. Semua orang bergantung padanya. Berani kau menganiaya adik perempuan mereka? Sama saja dengan mencari kematian. Lalu bagaimana jika aku memang Bai Feng Jiu? Apa hukumanmu hari ini? Aku rela menerima hukuman. Kau ini orang tua, sungguh kurang ajar. Menghormati setelah melihat kekuasaan. Statusmu tinggi lalu bisa seenaknya memotong lengan orang lain? Sungguh keterlaluan. Tanpa hukum dan tanpa aturan. Dunia memang sudah seperti ini. Kehidupanmu yang rendah. Berani menghinaku. Tidak malu sedikit pun, cukup. Nak, ingatlah ini. Ada orang yang tidak boleh kau permalukan. Di kota ini, akulah hukum. Langsung naik ke surga. Di daratan Shenzhou, 3 orang dewasa itu adalah hukum, adalah surga. Kau telah menyinggung adik perempuan mereka, hukumannya mati. Cai Guoding, cepatlah bertindak. Wang Chao dan Emma Han, serang. Bos mengalami masalah. Kota Zukui Utama memotong tangan Nona Besar. Cari mati, segera putar balik.
kecepatan penuh menuju pusat tinju kota dewa. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Baik. Nona besar, pukulan yang bagus. Pukulan nona besar ini seperti naga terbang di langit. Oke, itu adalah Dewi besar. Nyonya tua, cepatlah berlutut dan minta maaf kepada nona muda. Meminta maaf padanya? Kucing kecil. Xuan Tailing terhubung dengan hati kakak laki-lakiku. Sekarang bergetar hebat. Artinya kakakku akan segera tiba di istana Cai. Chen Baozhu, hari ini adalah hari kematian kalian berdua. Tidak perlu, kakakku membela negara. Betapa sibuknya. Bagaimana dia bisa datang? Tulang pipi kecil ini. Bahkan jika dia datang, pasti untuk membalas dendamku. Kau bajingan. Apa yang kau sombongkan? Nona muda. Lebih baik kita serang bersama dulu. Kamu mengeluarkan kemarahan. Benar-benar baik hati, memotong lengannya saja. Jangan sampai nanti darah berceceran. Nanti malah kotor mata nona. Ide yang bagus. Mari kita lakukan. Mulai saja. Aku duluan. Buat mulutmu keras. Aku ingin lihat. Apakah hidupmu sekeras mulutmu? Hina, ini akibat dari mengganggu Dewi. Nona Putri Naga diperlakukan sangat buruk oleh sekumpulan sampah di dojo kota. Tiba dalam 3 menit. Aku akan membuat mereka membayar langsung. Aduh. Ah. Masih ada yang lain? Tangkap dia untukku. Aku akan memberikan sebagian dari harta karunku kepada kalian. Ah. Ah. Pedang negara perang. Saat matamu melihat dengan jelas. Akulah Dewa Phoenix yang sebenarnya. Kamu benar-benar gila. Tidak tahu diri. Wang Chao Emahan. Bunuh langsung gadis nakal yang pura-pura jadi nona besar dan berani melukai orang ini. Hahaha. Lihat kan? Hari ini adalah hari kematianmu, gadis nakal. Gadis nakal. Menerima kematianmu dengan patuh. Ah. Kita lihat siapa yang akan mengganti kerugianku pada angkatan laut. Siapapun anjing gila yang berani menganiaya adikku, adalah dia. Iblis yang tidak tahu diri ini. Saya sudah membalas dendam untuk nona muda. Kau bilang kau sudah membalas dendam. Hei, tapi saya rasa itu masih belum cukup. Katakanlah, dia harus dihukum apa karena sudah menganiaya adik saya. Hei, perempuan ini keras kepala. Mulutnya juga jorok. Jika dihukum mati di sini, malah memberi kemudahan padanya. Lebih baik diberi hukuman 300 kali cambukan. Lalu dibuang ke neraka yang sangat dingin untuk menggali batu bara dan membersihkan kotoran. Dengan begini, dia bisa merasakan hidup lebih buruk dari mati. Dan bisa membalas dendam untuk nona besar. Tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Baiklah. Sangat baik. Tidak salah lagi, memang pantas jadi pemimpin kota Sukue yang sangat dihormati dan dipuji karena mencintai rakyatnya seperti anak sendiri. Yang mulia, apa yang salah? Bukan sekadar salah. Ini benar-benar kesalahan yang luar biasa. Saya hampir ingin membunuhmu sekarang juga. Kenapa masih diam saja? Tadi Cai Chengzu sendiri yang memberi perintah untuk menghukum orang yang menghinakan nona. Hukuman, 300 cambukan tentara. Lalu dibuang ke neraka yang sangat dingin. Pergi gali batu bara dan bersihkan kotoran. Kamu tidak buru-buru bergerak? Hei, ini bukan hei. Ini orang dewasa. Kamu sedang melakukan apa ini? Saya juga sedang bekerja untuk nona besar. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Adik perempuan kandungku, Bai Fengjiu. Ini. Dia adalah nona muda. Bagaimana mungkin aku bisa membawanya pergi? Ini. Adik, mari kita pulang.
Tuan, tidak efektif. Tumo Chen akhirnya menemukan adik perempuan seguruannya. Laporkan kepada pemimpin sekte Zhu Kuezong. Bunuh pedang tahanan Tong Tian dan biarkan dia masuk. Bawahannya membunuh Tong Tian. Sampai jumpa Tuan Muda. Ada berita tentang ibuku. Hal ini masih didalami. Sudah 18 tahun sejak saya membunuh Tong Tian. Jika Anda tidak kompeten sampai saat ini, itu cukup untuk memberi jalan kepada yang kuat. Ibu. Sepanjang hidupnya seorang wanita pemberani. Pahlawan wanita. Seumur hidup kecantikan, tubuhnya terbiasa berperang. Itulah ibu. Kemana dia pergi? Izinkan hamba melaporkan. Itu 18 tahun yang lalu. Raja Iblis Kota Harimau Putih memohon agar Harimau Putih berkhianat. Menawan kuil Phoenix. Pemilik toko dan seluruh keluarga berjuang mati-matian. Sejak saat itu, mereka menghilang tanpa jejak. Pemilik toko memiliki kemampuan luar biasa. Kami tidak akan percaya bahwa dia jatuh karena itu. Namun pembantaian saat itu terlalu berdarah. Kami khawatir pemilik toko selamat dengan susah payah. Pembantaian keluarga. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Gadis kecil ini ternyata kehilangan ingatan. HMPH, langit membantuku. Jika ada kabar baru, saya akan segera melapor. Pohon yang tinggi di hutan. Angin pasti akan merobohkannya. Posisi kuil Phoenix. Negeri Dewa Juara. Sudah lama membuat banyak orang iri. Yang lebih menjengkelkan lagi, Qiu Baihu juga untuk merebut kekuatan Phoenix MU. Berlatih ilmu hitam. Bahkan bersekongkol dengan kepala pengawal yang paling dipercaya ibumu untuk merampok kuil. Bahkan memaksa adik perempuanmu untuk terjun dari tebing. Apa sebenarnya kekuatan Dewa Phoenix? Mengapa itu membuat keluargaku hancur? Itu adalah darahmu. Seperti bayangan burung Phoenix leluhur itu. Dia tersembunyi dalam ingatanmu. Dia melindungimu di saat bahaya. Itu adalah kekuatan dewa dari zaman purba. Simbol dari Dewi. Bahkan kehormatan kuil pun. Tidak, aku tidak mau. Aku hanya ingin ibuku hidup. Menjadi orang biasa pun tidak apa-apa. Feng Jiu, ini bukan salahmu. Dunia persilatan memang seperti itu. Kau terlalu baik, mereka akan menghancurkanmu. Kau lemah lembut, mereka akan menginjak-injakmu. Dan jika kamu terlalu baik atau terlalu kuat, mereka juga akan merasa tidak aman. Mereka akan menekanmu. Menjauhimu, orang biasa tak bersalah. Memiliki harta adalah dosa. Kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kebanggaanmu, bukan kesalahanmu. Hahaha. Kau benar. Tuan Sekte, Bai Fengjiu, Dewi Phoenix ini, benar-benar sedang sial. Semoga Tuan Sekte mendapatkan Dewi itu. Dan merebut kekuatan Dewinya. Untuk menyatukan Shenzhou. Selama ribuan tahun. Hahaha. Setelah Bai Fengjiu kehilangan ingatannya dan tidak lagi menguasai teknik Phoenix. Dia ingin menyatukan dunia. Tapi dia harus dipaksa untuk memulihkan kekuatan ilahinya terlebih dahulu. Tunggu sampai aku merebut kekuatan ilahi. Aku akan memiliki kekuatan untuk menciptakan langit dan bumi. Hahaha, tapi... Jika ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Bai Fengjiu memiliki kekuatan luar biasa. Ditambah dengan 3 kakaknya yang seperti orang gila. Kami mungkin kesulitan menghadapinya. Hahaha. Semua ilmu bela diri di dunia. Tidak ada yang tak bisa dihancurkan. Aku punya rencana jitu. Sepertinya sudah saatnya untuk meregangkan otot-otot. Ayah, ini adalah anakku yang baik. Menghina dia bisa merobek serigala liar. Menghadapi serangan besar. Bencana bagi tanah air. Tak ada yang bisa mengalahkan. Jika ingin mengalahkan mereka, harus mengandalkan anakku yang baik ini. Harus bergantung pada nasib ibu mereka. Hahaha. Apa yang dimaksud dengan membunuh langit? Ibu muncul. Tunggu sebentar. Jangan-jangan perjalanan si 3 kali ini sia-sia. Tidak mungkin, membunuh langit, lapor ke Dragon Gate Inn. Seseorang membocorkan berita bahwa mereka harus menjaga Luju. Itulah nasib ibu. Pergi. Di mana orangnya? Hahaha. Akhirnya kalian datang. Kamu? Iya, aku. Tidak menyangka, kan? Aku, Chen Baosu, tidak hanya tidak menyerah. Justru malah bangkit lagi. Ini adalah isian yang ibu kalian siapkan di siang hari.
Saya menemukannya. Hanya dengan dirimu, saya sudah mencarinya selama 18 tahun dan tidak menemukannya. Apa kamu pantas? Hari ini, panggung utamanya adalah merendahkan orang dewasa. Dan saya, hanya memberikan dukungan. Jadi, informasi ini memang kamu yang menyebarkannya. Saya didongeng. Menghormati pahlawan jin yang tak terkalahkan. Hanya berharap bisa melakukan satu penghormatan. Saya dengar kamu, dewa perang di perbatasan, mungkin masih bisa dianggap kuat. Itulah sebabnya Terlan menjaga arena untuk tantangan. HMPH. Omong kosong. Mengapa kami harus percaya apa yang kamu katakan? Tahu apakah keberadaan Ahniu itu benar atau tidak? Hanya dengan ketidaktertarikan dan ketidakberdayaku. Aku yang selalu mencari kekalahan. Kalau kamu ingin melawanku, kamu harus menang untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Tapi kalau kalah, nyawamu menjadi milikku. Wow, sangat sombong. Kamu ingin mencari mati? Kalau begitu, aku akan memenuhinya. Baiklah, kita bertemu di arena. Pertunjukan baru saja dimulai. Hahaha. Saudara ketiga, kamu duluan. Jangan naik ke atas panggung jika belum ada langkah yang pasti. Saudara ketiga, satu langkah sudah cukup untuk membuatnya kembali ke dongeng. Cukup berani. Siapa yang akan maju duluan? Atau kalian akan menyerang bersama? Satu serangan dariku saja sudah cukup membuatmu menangis minta ampun. Kakak ketiga kalah. Siapa selanjutnya? Aku akan maju. Xiaoyi. Aku akui kau memang agak hebat. Tapi itu hanya sebatas itu saja. Aduh, kenapa aku tidak bisa bergerak? Kakak, pertanyaan wawancara ini. Aku melawan dia, tapi tidak bisa mengeluarkan sedikit pun kekuatan. Sepertinya ada sesuatu yang menekan diriku. Biarkan aku bertemu dengan monster ini dengan baik. Ah, semburan serangan. Mati kau. Mati kau. Ini, mengapa kekuatanku juga ditekan? Kau ini makhluk apa? Telapak tangan saraf rusak. Sudah memukul? Sekarang giliran saya untuk bertindak. Teknik patahkan tulang dan pisahkan otot. Gerakan terakhir. Kembalikan. Ini adalah teknik dari kuil suci. Bagaimana mungkin? Bukankah ini adalah gerakan andalan dari pemimpin kuil Phoenix, Bai Tianfeng? Bagaimana dia bisa melakukannya? Sungguh tak terbayangkan. Ini sangat aneh. Hentikan. Hentikan. Adik bungsu, cepat lari. Kau bukan lawannya. Tidak. Lagi dua orang datang untuk mati. Sangat cemas. Tunggu sampai aku selesaikan mereka berdua. Giliranmu akan datang. Mari kita nyanyikan bersama bertiga. Ini bukanlah. Kakak. Kakak. Kakak kedua, kakak ketiga. Bagaimana keadaan kalian? Kau sebenarnya makhluk apa sih? Tangkap dia saja. Jangan. Keahlian. Hahaha. Palsu. Tidak menyangka, kan? Semua palsu. Kenapa ibuku? Dia sebenarnya di mana? Ingin aku memberitahumu. Boleh, kalau begitu kamu bersihkan telapak sepatuku dulu, baru aku akan memberitahumu. Aduh, mulai panik ya? Jangan terburu-buru, yang mati berikutnya adalah kamu. Cepat, cepat. Lari pun tidak ada gunanya. Kalian semua tidak bisa melindunginya. Kami sangat susah payah mencarinya. Adikku yang kecil.
Kami tidak bisa membiarkannya berada dalam bahaya lagi. Kakak kedua, kamu pergi dulu. Kakak ketiga akan melindungimu. Lagi pula, kita bertiga sudah terlalu banyak. Omong kosong sekali. Kalian sudah kalah di arena pertarungan. Serahkan jurus Phoenix. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mimpi di siang bolong. Jurus Phoenix. Rahasia kuil suci. Tidak akan diajarkan pada keturunan bukan pewaris utama. Kau, penjahat tua dari 3 sekte, pantas menerimanya? Tidak makan, makan. Hukuman minum alkohol, mati saja. Ah. Keluar istana. Merangkak, bajingan anjing. Kau bermimpi ya? Mulut keras ya? Maka biar kau lihat apakah tinjuku yang lebih kuat. Jangan bilang aku sudah memberitahumu. Kau bilang apa? Matilah kau. Nah. Cepat pergi. Tidak sia-sia aku membuat drama sebesar ini. Akhirnya kamu bergerak juga. Adik senior, ada apa denganmu? Saatnya merebut kekuatan Phoenix. Semua hukum yang tidak tetap, maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah. Phoenix terlahir kembali. Kekuatan Phoenix sudah takdirku. Telapak Phoenix Xuanming. Hati-hati, adik-adik. Hum. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Pada akhirnya, siapa yang mengirimmu? Haha, kenapa kau bisa menguasai jurus Phoenix? Akhirnya kekuatan ilahiku pulih. Kamu menyakiti kakakku. Matilah. Tunggu. Kamu tidak ingin tahu siapa saya. Saya tidak peduli siapa kamu. Matilah, tolong jangan. Dewa Phoenix. Anio, aku tahu kekuatanmu tak terkalahkan di dunia. Apakah kau juga akan membiarkan ibumu lenyap? Jiwa ibumu sudah menyatu denganku. Hahaha. Ada apa ini? Xiao Jiao, kumohon jangan biarkan ibuku lenyap. Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Xiao Jiao, kau datang. Ibu. Iya, ibu. Aku sangat merindukanmu. Nak, akhirnya kau datang. Ibu, di mana aku ini? Ini adalah ruang kesadaranmu. Ibu, kakakku di luar hampir terbunuh. Aku mohon, ajarkan padaku seluruh teknik Phoenix. Aku harus pergi menyelamatkan mereka. Teknik 9 kecil hanyalah permukaan. Kekuatan ilahi yang kau miliki sejak lahirlah. Kunci untuk mengalahkan musuh. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti, segala sesuatu bersifat fana. Surga pun tak abadi. Dunia ini tak kekal. Phoenix bangkit dari abu. Ingatlah 4 kalimat rahasia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Matilah kau. Aku akan membalas dendam. Bagaimana bisa begini? Kamu tidak menyangka, kan? Tuan Misi sudah lama menggunakan ilmu pengusir jiwa untuk menyekap jiwa ibumu dalam tubuhmu. Kamu kan selalu penasaran mengapa Tuan Misi bisa menggunakan teknik Phoenix, kan? Inilah alasannya, hahaha. Dia benar-benar Bai Tianfeng. Bai Tianfeng dari kuil Phoenix 18 tahun yang lalu. Bai Tianfeng ini dulunya juga adalah seorang ahli tak tertandingi di benua Shenzhou. Segala keterampilan bela diri, tak terduga oleh manusia dan setan, akan dibawa oleh kekuatan ini untuk menghancurkan jiwa. Ini tidak masuk akal. Anakku yang baik, apakah kamu akan menggunakan kekuatan ilahi untuk memukul ibumu hingga hancur jiwa dan raganya? Ayo, bunuh aku. Biarkan aku bersama ibumu menjadi selirmu. Permaisuri, semoga kau mati dengan buruk. Tunggu, ibu. Ayah, aku mencari kamu selama 18 tahun. Kau mati seperti ini? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau bukan aku. Ibu, ini pasti hayalan.
Katakan padaku ini palsu. Ini palsu. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Yang mulia. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Ah. Ah. Ah, Xiao Jiu, ibu. Ada hantu. Ada hantu. Xiao Jiu, di dunia ini tidak ada hantu. Lalu, setelah orang mati, kemana mereka pergi? Tidak kemana-mana. Karena orang yang mati seperti lampu yang padam. Setelah mati, mereka tidak ada lagi. Bahkan ibu pun bisa seperti ini. Di dunia ini tidak ada setan atau dewa. Semua itu karena hati manusia yang berbuat onar. Dan inti dari teknik Feng Huang adalah satu pikiran yang mencapai langit. Tidak takut pada dewa atau iblis. Ingat baik-baik. Satu pikiran yang mencapai langit. Tidak takut pada dewa atau iblis. Mengejek orang mati seperti lampu yang padam. Apa itu ilmu pengusiran roh? Aku rasa kamu hanya memutarbalikkan kata-kata untuk menyesatkan orang, hahaha. Hanya dengan niatmu untuk membunuhku? Pahlawan tidak akan terkalahkan. Terimalah kematianmu. Uh. Berhenti. Kejahatanmu sangat besar. Kau masih berani kabur? Aku memang berbuat jahat. Aku sampai begini semua gara-gara kamu. Membalas dendam. Aku menyakitimu. Aku tidak pernah menyakitimu. Justru kaulah yang berulang kali ingin membunuhku. Berani sekali kau. Pada akhirnya, siapa yang menyuruhmu dan mestisi datang? Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Kau tidak boleh membunuhku. Kalau tidak, kau selamanya tidak akan tahu kebenarannya. Kau benar. Dia memang tidak boleh membunuhmu. Karena kau tidak pantas mati di tangan Dewi Phoenix. Tuan Guru, kau membuatku hidup tak tenang. Mati pun tak bisa, dermawan. Jangan lakukan itu, jangan sentuh aku. Aku akan bicara, aku akan bicara. Aku katakan, itu adalah hari pemenggalan kepala. Juga. Padahal, dia adalah anak haram dari Satong Tian. Semua ini adalah konspirasi untuk membunuh Tong Tian. Dia melakukan ini hanya untuk memaksamu menggunakan roh Phoenix. Pelaku sebenarnya di balik pembunuhanku terhadap Kuil Phoenix dan ibunya juga membunuh Tong Tian. Dia melakukan ini supaya aku bisa mengambil kekuatan Phoenix miliknya. Aku mengatakannya, aku mengatakan semuanya. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi. Saudara kelinci. Jangan. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin kau mati 1000 kali. Yang mulia Tuan Sekte tidak mampu. Tidak dapat menghentikan mereka. Kalian ini tidak berguna. Pergi. Membunuh Tong Tian, saatnya untuk mengakhiri ini. Dewi Phoenix. Akhirnya kamu datang. Killing Tong Tian Shrine dan guru tidak pelit padamu. Lalu apa? Orang yang akan mencapai hal besar. Bahkan bisa membunuh keluarga sendiri. Kamu tidak tahu malu. Killing Tong Tian hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhirmu. Hahaha. Aku benar-benar menyesal dulu tidak membunuh kalian semua. Membiarkan kalian 4 anak serigala kecil hidup menyedihkan selama bertahun-tahun. Bai Feng Jiu, setiap kali kulihat kau, aku teringat ibumu. Dia meringkuk di kakiku. Sebelum meninggal memohon agar aku menyelamatkan nyawa putrinya. Begitu kupikirkan, hatiku hancur. Kemudian aku langsung menendangnya sampai mati. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Adik perempuan ini tidak sederhana. Biarkan aku menghadapinya. Ibu. Guru, ini adalah kekuatan ilahi dari Feng 11. Memang luar biasa, menggetarkan hati. Namun, tak lama lagi itu akan menjadi milikku. Bunuh, bunuh, bunuh. Permaisuri, saya Feng Jiu. Ada apa? Permaisuri, sebenarnya ada apa? Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Apa mimpi indah yang kamu impikan? Ibumu sekarang sudah kehilangan akalnya. Bagi kalian, dia hanyalah mayat hidup. Tapi bagi saya, dia adalah pedang paling tajam yang ada di tangan saya. Hahaha.
Ibu. Bai Fengjiu, oh tidak. Putri Phoenix. Aku tahu kekuatan Phoenix MU tak terkalahkan di dunia. Tapi apakah kamu tega membunuhnya sebagai ibu? Harus tahu, membunuh ibu sendiri akan membuatmu dihukum petir dari langit. Aku bersumpah, Xia Dongtian. Aku akan membunuhmu. Ibu. Ini aku. Sadarlah sedikit. Sayang. Dia guruku. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin sadar. Bunuh dia. Mengapa kekuatan doaku perlahan menghilang? Hahaha. Masak. Apa yang kamu lakukan? Bai Fengjiu, bukankah kamu sangat pintar? Apa kamu tidak bisa berpikir sedikit? 18 tahun yang lalu, aku bisa memusnahkan seluruh keluargamu. Apa hari ini aku akan menyerah begitu saja? Hahaha. Ini adalah formasi pemusnahan roh. Dan ibumu adalah mata pengguncang. Tujuannya adalah untuk menguras kekuatan Dewa Phoenix MU. Aku merencanakannya selama lebih dari 20 tahun. Untuk itu, aku melakukan begitu banyak hal yang gila dan kejam. Semua demi hari ini. Setelah aku merebut kekuatan Dewa MU, aku akan bisa menyapu bersih seluruh penjuru dunia. Menyatukan seluruh negeri. Hahaha. Bunuh mereka untukku. Master. Aku sarankan kalian jangan membuang-buang tenaga. Dia pasti tidak akan sadar kembali. Aku tidak bisa tahan denganmu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin sadar kembali. Cepat bunuh aku. Cepat bunuh aku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tidak, Kak. Bunuh dia. Anda. Kamu akan membunuhku dan aku takut. Raja Iblis Qiang. Anak perempuan. Anak perempuan. Istri guru, istri guru. Tuan Permaisuri. Aku akan membayar darahmu dengan darah, Tian. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Heh, ha. Anak kecil ini memiliki sedikit kemampuan memikirkan untuk menyerangmu. Pukulan ini akan mengenai dirimu. 18 tahun yang lalu, aku akan menghancurkan kuil suci milikku. Pukulan ini untukmu. Menyiksa ibuku hingga mati. Pukulan ini untukmu. Hati serigala, paru-paru anjing. Tak pantas disebut manusia. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin bisa membunuhku. Kematianmu tidak berharga. Ibu, itu aku. Aku adalah Feng Jiuniang. Buka matamu dan lihatlah ibumu. Ini sudah kedua kalinya. Mengapa aku tidak bisa menyelamatkanmu? Mengapa aku tidak bisa menyelamatkanmu? Ibu. Adik. Mari kita pulang. Bawa ibu pulang. Tahun 646 di Songzhou. Putri Dewa Phoenix membalas dendam untuk ibunya.
memenggal pemimpin ajaran Tongtian yang telah menghancurkan klan dewa. Begitu kejadian ini tersebar, barulah dunia tahu betapa jahat dan rendahnya pembunuh Tongtian yang dulu merayakan bulan purnama. 10 tahun kemudian, Putri Dewa Bai Fengjiu menghidupkan kembali kuil dewa. Menguasai Zhongzhou. Kekuatannya terkenal di mana-mana. Hahaha. Tentu saja, itu semua cerita nanti. Kalau ingin tahu bagaimana akhirnya, tunggu penjelasan berikutnya.